Selamat siang, Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Valerina Daniel. Retno Listiarti yang diberhentikan dari posisi Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta hari ini mengklarifikasi soal kasus yang membuatnya dicopot dari posisinya itu. Retno hari ini mendatangi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Untuk itu kita segera bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Irham Andri dari gedung LBH Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Prama, apa yang disampaikan mantan Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta, Retno Listiarti dalam klarifikasinya siang ini? Ya, Retno mengatakan bahwa pada hari H di mana ia mengikuti talk show dengan salah satu televisi swasta pada saat itu, memang ia mengakui adanya keterlambatan saat ia datang ke sekolah yang seharusnya ia awasi saat itu adalah di SMA 3, di mana ia mengatakan keterlambatan hanya sekitar 7 menit. Dan ia pun mengakui pada saat adanya talk show tersebut yang merupakan adalah talk show bersama Menteri Anies Baswedan, dan ia tidak mengetahui jika talk show tersebut ternyata dipindahkan tempatnya yaitu ke SMA 2 di mana saat itu memang sedang terjadi ujian nasional SMA, dan di sana pula ada Jokowi dan juga jajarannya yang saat itu setengah sidak, dan saat itulah hal itulah yang menyebabkan Retno mendapatkan sanksi keras atau sanksi tegas dari Pemprov DKI Jakarta yaitu berupa pemecatan, dan ia mengatakan bahwa ia cukup kaget dengan adanya proses pemecatan tersebut karena ia baru menerima surat pemecatan pada tanggal 11 Mei 2015, sedangkan pelantikan penggantinya adalah pada 8 Mei 2015, yang ini berarti adalah 3 hari setelah ia menerima atau sebelum ia menerima surat pemecatan tersebut telah ada pengganti dari dirinya di SMA 3, dan saat ini memang tengah terjadi klarifikasi yang dilakukan oleh Retno Listiarti pada saat ia meninggalkan sekolahnya tersebut, padahal di mana seharusnya memang ia mengawasi. Ia pun telah mengirimkan surat permintaan maaf baik ke Kepala Dinas Pendidikan, ke Gubernur Ahok atau Basuki Cahayapurnama, namun hal tersebut ternyata tidak dapat respon sama sekali, dan ia pun kaget dengan pemecatan ini karena seharusnya yang diterima adalah sanksi berupa teguran saja. Vale. Iya, Prama, lalu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Retno setelah jabatannya sebagai kepala sekolah dicopot? Ya, saat ini memang tengah dibicarakan mengenai kemungkinan proses hukum yang akan ditempuh oleh Retno Listiarti beserta dengan rekan kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, di mana memang untuk tahap awal besok tepatnya Vale, bahwa Retno akan menyambangi kantor gubernur untuk memberikan surat klarifikasi yang secara resmi, dan setelah itu ia akan memberikan surat pernyataan untuk keberatannya terhadap sanksi ini ke Ombudsman, namun belum diketahui kapan pastinya. Dan setelah dari Ombudsman, jika memang diperlukan, maka ia akan menyambangi ke PT UNA atau Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana di situ adalah puncak terakhir dari upaya hukum yang akan dilakukannya, karena menurutnya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan bahwa jika guru tidak masuk selama 5 hari berturut-turut, itu hanya diberikan sanksi berupa teguran, dan seorang kepala sekolah baru bisa dipecat jika ia tidak hadir atau tidak absen selama 30 hari berturut-turut. Namun saat ini yang ia hadapi adalah ia sangat menyayangkan bahwa kelalaiannya yang hanya 7 menit telat sampai ke sekolah untuk mengawasi langsung diberikan sanksi keras berupa pemecatan, dan memang ia harapkan juga bahwa nantinya setelah bertemu dengan Ahok atau Gubernur DKI Jakarta akan didapatkan kembali kepastian hukumnya, di mana ia saat ini tidak meminta untuk kembali menjadi kepala sekolah di SMA 3, namun ia meminta adanya kepastian hukum dan juga klarifikasi untuk mengembalikan nama baiknya. Untuk sementara demikian, Valerina. Ya, baik, Prama, terima kasih atas laporan Anda. Bersama Pramadika Samudra dan juru kamera Irham Andri melaporkan langsung dari gedung LBH Jakarta Menteng, Jakarta Pusat.